waktu ulun meneliti itu dosen-dosen kita tahu juga kan. Itu tamen masih ada kalau Yang rekam video aja, rekam suara juga. Ada video aja. iya bagus lah ada semituan apa jangan tahu kan ada semituan. Sebenarnya ulun jadi fokus penelitian itu hendak ke arah persiapan lisan S3. Kena belum lagi. Yang tahap kedua. Kalau sudah lektor ya. Sama lagi tahun ini sama. Kalau ada kuota. Banyak loh di Dikti, LL Dikti. Iya. Itu yang bikin nyesek di sana. Berarti kita coba ke Pak Mukni lah. Misalnya sih kalau Pak Tajudin juga berkenan ya. Baru mau Pak Tajudin. Sidin mau aja kok bisa rancak aja kalau untuk masih di ujung masih di statusnya ke Garut. Oh iya baca di situ jual tua Dosen di Stikip juga dulu. Masa katanya dosen sih kita dulu. Kan kampus Banjar Barat. Oh iya. Abdul Rahman itu sempat ngajar juga. Sengaja Di Balai Ibu Jam Jaro. Ngajar juga. Ulun pas tamu Sidin di Balai, aku ngajar sedikit. Ya aku jujur ulun kan aku ngajar baru gitu. Iya kayak dulu kan? Lagi dulu. Oh ini ya, iya sebelum kami diterima. Waktu kami penerimaan masal tuh angkatan ulun sekitar 40 kayak diterima jadi dosen itu. Oh, ada yang muda-muda lah. Yang double yang double suratnya tuh kada boleh. Jadi yang asalnya ulun jadi guru langsung putus jadi guru langsung pindah ke dosen. Nah kayak buat Mizam Zaro kan kada bisa karena buatin dari balai. Itu yang dari sekolah-sekolah negeri tuh langsung kayak Pak Abdul Rahman itu sih SMA 1 asalnya jadi dosen. Wah beda sih. Kalau Pak Tajudin rancak aja pas semalam. Ada kesana lah Bu Happy pas anak penelitian Sidin S3 semalam. Nah, berarti lumayan misalnya itu juga. Ya kita kan ada banyak juga Pak lah, misalnya dapat 1-2 yang di lapangan itu pantunnya, karena kan Sidin mengulang tulisnya Bu. Jadi kan yang dari bahasa Banjar yang didapat itu dimasukkan. Sebenarnya kan tidak akan jadi masalah itu. Kita ambil beberapa sampel aja, misalnya 10 atau berapa dari beberapa buku kan ada. Nah, cuma nanti keperluannya itu ya memang tadi kan ibunya sudah ngasih clue kan kalau bahasanya itu bukan kalimat baku kayak gitu memang. Jadi memang dipersepsi bahwa penelitian ini bukan untuk kalimat baku. Tahunnya ada kayak kita penelitian, jadi bingung dulu nih kalau Sidin nyusun proposal. Kan kita biasanya lo Bu nilai apa? Jelas kok Bu, jelas nih. Tarik mantranya apa, tarik bakal apa. Ini penelitiannya partikul kan. Karenanya alat tadi jadi misalnya kadang mestinya dapat nominalnya harus dapat berapa, kadang ngejar jumlah kita kadang ngejar jenis. Itu bisa aja kamu sih disuruh baca mantu. Makanya itu loh dulunya yang positif. Dulu baca ini kita rekam karena yang masukkan aplikasinya aja. Aplikasi padu betul. Jadi pas masuk akan di situ tinggal kira-kira sini di rumah sini ada aja bukunya lagi kan? Ada aja. Sudah bagus kayaknya. Mental di balai. Adalah bantu. Itu semalam pian dapat itu di prodi lah Pak. Iya, saya kan. Itu bukunya Bu Endang. Semalam itu bukan di prodi. Sebenarnya ada mahasiswa kos itu pindahan, kosnya itu mau dihancurkan. Nah, saya masuk ke dalam salah satu kamar kos itu. Ada buku kok ini kok puisi kok berbasis mantra Banjar. Saya bawa. Saya itu memang kalau sama buku memang agak usil. Saya memang dari kecil itu udah klepto banget kalau sama buku nih. Jadi bukunya Bu Yayu gitu yang itu. Jadi itu bukunya Pak Tajudin. Oh, Tajudin. Sama Bu Endang. Nah, buku Bu Yayu itu di WA lawan Buhan Balai. Bu, kalau pian perlu bukunya ada di Balai. Jadi kan amun anu sekalian singgah. Di Balai. Jadi kan yang di dapus kami itu dimasukkan yang buku pian itu, terus jurnal-jurnal. Nah, yang wawancara itu kan hanya sedikit aja. Jadi sebenarnya ada fokus benar ke jumlahnya Pak lah. Artinya dimasukkan ke aplikasi. Jadinya percobaan aplikasi kan kita lah. Iya, memang kita bulan depan kayaknya kita penilaian pertama. Tapi penilaian apa dulu enggak? Penggemar. Menawari kredit itu biasa.
aplikasi. Berarti itu yang pengen masukkan tuh sesuai data yang kita dapat aja lah Pak? Iya, maksudnya kan kalau dalam satu mantra itu terdiri dari beberapa kalimat kan. Kita itu dalam satu tools itu nggak bisa satu mantra masuk, tapi satu kalimatnya. Nah itu nanti kita amati kayak apa gitu. Soalnya kalau yang ditulis Bu Endang kemarin karena dia berbasis puisi ya, satu kalimat itu kadang dipotong jadi 2, kayak gitu. Sehingga mantra itu yang sebenarnya 2 kalimat aja itu jadi 4 atau jadi berapa kayak gitu, tergantung susunannya ini lah dipas-pasin. Sebenarnya penelitian sebelumnya sih dia pernah juga bahasa Banjar membuat ulun no kadang ngerti jeruk bukan. Soalnya tidak aplikasi pantun Banjar jar kantonnya yang paham. Ini melihat aplikasinya aduh kada paham. Kalau pantun kan kalimatnya tuh lebih Sebenarnya pakem. Iya. Ada Sebenarnya mantra kalau mantra kan ini 8 sampai 12 kata-katanya satu tuh, kata. Ini ada teorinya pas. Kalau mantra ini kan agak urutan yang bisa prosa. Sebenarnya saya sudah ngajak sejak 2018 ya. Saya mencari orang bahasa. Cuma orang bahasanya ini kada paham. Orangnya ini Karena mohon maaf ya, aplikasi. ini di kampus saja yang mereka di prodi bahasa Indonesia ini tidak paham tentang bahasanya gitu. Saya ini orang Jawa kata saya. Ayo kita bikin toolsnya. Saya Supaya bilang bisa kayak gitu. Buat apa sih? Buat apa? Tidak tahu mereka kegunaannya. Banyak ini kegunaannya. Nanti termasuk question answering. Jadi di situ saya masukkan pertanyaan kayak chat GPT kalau sekarang. Nah itu bahasa Banjar itu mereka bisa mengolah kata saya. Yang penting didokumentasikan dulu, nanti kita cari selahnya. Enggak ada kata saya mulai sama temannya, tapi berujung ricu. Aduh kata saya masalah pribadi dimasukkan. Aduh kayak gitu. Karena penelitian kita tuh kayak itu Jepang Bu lah. Kayak nilai, kayak itu nanya si Dirina masuk aplikasi waktu membuat ulun tuh paham juga. Jarang kita Jarang sebelum itu kan pernah ada. Kita kan paling sastra murni. Sama pengembangan kayak Wikipedia Banjar. Ulun empat juga jadi tim. Ada rajin juga Bu Ai. Iya, Ulun nggak ada yang mempadana tim. mengarahkan. Ada Pak Ai timnya di KNPI. Ulun empat juga. Biar kerja tim nih menggawi. Jadi ulun kan khusus ke datu-datu tuh paling kisah datu yang masuk akan ini misalnya walaupun bahasa Indonesia Bu Ai ada tulisnya berubahnya ke bahasa Banjar. Tapi ulun kira rajin. Di Kaltim rajin timnya khusus mau bayar lah aja lu kada jar. Rajin jar timnya. Ulun nyuruh disuruh misalkan tegau bilang kayak gitu. Ada juga di Banjar tuh tim Wikipedianya yang Banjar khusus bahasa Banjar. Umpat juga ulun sesekali tapi kada rajin. Ini lah mengembangkan aja sama lah si Dini lo mengembangkan yang tulus kayak itu tuh. Tapi kada tetamu orangnya ulun kada paham. Ya menggarap proposalnya kan paham juga. Kalau Soalnya kada sambil yang berdua tergabung dalam lingkup penelitian natural language processing ini dari Kalsel itu nggak ada kayak gitu. Ada itu orang Kalbar Politeknik di Tanjung Pura. Kalbar itu satu aja Sidin tuh. Yang lainnya ini kemana kata saya, kota-kota yang di Kalimantan ini kata saya. Makanya saya bisa tanya. dimulai dari BRIN Saya tanya pas ulun seminar internasional di Malang tahun 2 tahun yang lalu tuh. Nah ulun ketemu pas satu ruangan presentasi. Sydney itu mengembangkan bahasa Madura ke aplikasi. Nah jadi ulun seruangan Sidin mulai itu tuh ya paham. Jadi waktu Sidin menawari itu ulun tuh kan paham. Waktu kalau Sidin presentasi duduk mejaan, menghitung Pak toolsnya aja. Ada ke Sidin. Jadi Sidin memasukkan bahasa Madura. Jadi muncul karena kayak di Google tuh. Nah mulai situ baru ulun paham yang Sidin gawe nih. Tempat kita kan ada lagi ada. Jadi ulun ketemu di Jawa dosen bahasa, tapi Sidin bisa terus lah ulun nggak ada bisa. Jadi harus kerja sama. Jadi waktu menggarap ini nih biar Sidin biar karena apa orang bahasa aja nggak kan aku bantu. Ada masuk akal karena kalau suruh orang presentasi, suruh orang apa, kalau orang coding nggak ada paham. Coding. Nah di BRIN bisa tuh pelatihan ini. Salah satu kan presentasi bahasa ya loh. Jadi di aplikasi jadi kan anak-anak sekarang tuh bisa. Kayak di balai lah paling kayaknya kamus bahasa Banjar.
kan cuma buku kamu sih Bu. Terus referensi ke sekolah misalnya, nah ini kalau kita belajar bahasa Banjar, ada paham bahasanya bisa dicek di kamus, kayak tiga misalnya. Tapi kalau misalnya kayak aplikasi ini atau diulang permainannya kan padahal menarik padahal tempat kita kan udah jalan. Dulu sih rencana ada waktu kita di Bali Palimpi, cuma nggak jalan karena ada dana pembuat tidak akhirnya terkendala. Sini itu mendatangkan orang dari mana? Dari Banten, orang ahli kamus di sana, yang aplikasi. Cuma mungkin yang bagian kamus ini kada mau menyerahkan hasilnya kamus di sini kayaknya. Itu kan hasil mereka menganggap nggak mau gitu di sini. Di tempat kita tuh kan kayak gitu, agak susah loh. Nah, kalau berbagi-bagi media. Udah aku dulu aja bikin masa di. Soalnya waktu ulun pertukaran mahasiswa kan kami ini yang program pemerintah nih Bu, pertukaran mahasiswa. Ada mahasiswa dari Jawa tuh. Jadi mata kuliah media pembelajaran itu semuanya aplikasi. Ada yang kayak kita nih ngajar kuliah nih, bola media ajar, bola hukum, bola LKS. Jadinya semuanya digital. Jadi ulunnya ngajar dosen bahasa Indonesia lagi. Wah kalau di sini kayak ulun dosen bahasa Indonesia kan udah bisa lagi. Wah dia pakai aplikasi berapa kan? Jadi melihat ini media ajar ini jadinya, ini Bu, ini novelnya kami sudah jadi, ambil aja di internet. Terus itu apa? Sudah jadi Bu. Jadi jurung kalau kita nih kalau masalah IT ini jauh tertinggal jauh. Soalnya mereka tuh kalau submit itu ada biayanya, ada rewardnya. Dari lembaga itu dikasih reward kayak gitu. Jadi kalau mereka berangkat sampai presentasi ke luar negeri itu separuh biayanya itu ditanggung, biaya hidupnya separuh, dan tiket pesawatnya pulang pergi dibelikan kayak gitu. Makanya mereka itu semakin langsung ini. Kalau di sini itu kan urusan kayak gitu. Kayak gitu. Mengembangkan aplikasi, membuat ini apa? Membuat apa Pak? Komik. Nah, komik berbahasa Banjar. Mandek juga. Bilang aplikasinya kada bisa, dananya kada ada. Kan harus orang ahli loh pakai sini kan misalnya. Saya malah kepikiran itu, Bu. Benar. Komik. Saya kepikiran yang dikatakan Bu Novia Winda dalam beberapa hari ini. Kenapa ya? Bodohnya saya ya. Kenapa saya tidak membuat buku untuk anak kecil kayak gitu? Kemudian buku itu mengangkat kisah apa? Kemudian saya visualkan. Jadi dengan melihat di handphone aja, anak kecil itu bangkit imajinasinya kayak gitu. Sekarang tuh augmented reality book itu lagi berkembang dan itu murah. 60.000, 45.000 itu dapat dan programnya dapat kayak gitu. Jadi buku Bu Ai, ini kita barcode-nya. Jadi kita baca buku dari aplikasi ini happen gerak. Punya gitu. Nah, kada aja ulun di tempat kita nih yang membahas itu jadi misalnya kalau seminar internasional ulun ke Jawa dapat ilmu baru. Jauhnya lah kalau jauh mana dari Indonesia. Jauh mana dari Indonesia itu mana dari Indonesia. Di sana kan IP-nya menyebutnya sudah ulun mau di kampung ya. Satu orang sudah mengumpulkan 2.000 cerita. 2.000 cerita anak. Atau orang dosen? Guru rajin mana? 2.000 cerita asli sana. Oh, wow! Cinderella's fairy godmother. Let's play. Tap me with your finger. Itu bukunya. Dia sorot kamera keluar gambarnya. Itu berapa tahun kita garap ya? Yang menyorot itu kamera siapa? Kamera si pembacanya. Dari buku itu. Iya. Bentuk bukunya itu gimana? Maksudnya? Sama buku itu. Kayak punya anak kecil. Jadi disorot. Tapi harganya 60.000 aja bukunya. 45.000. Itu augmented reality. Nah, jadi kan misalnya kita mau itu berapa lama? Kalau disorot tempat lain itu Hello, you came just in time. Could you help me get ready for the ball? I bet you'll pick the prettiest colors for my dress. Let's get started. I can't wait to see what you choose. ya itu Ada aplikasi Bu An, pakai aplikasi. Jadi download aplikasi, aktifkan di handphone kita. Bila pakai jenis buku kayak itu, kan pakai sang kamera muncul. Sudah ada di Google. apanya?
aplikasinya ada, bukunya yang dijual. Bukunya dijual. Iya. Nah, jadi ini ya. Iya. Anak kan tuh gitu, ada punya Iya, si makanya. Rasid itu yang kelas 4 SD, Iya. dia beli buku gitu. Oke dia. Makanya. Itu orang-orangnya aja gue yang tahu, maksudnya kada mau masyarakat jadi tahu. Ketika anak-anak itu, ya kan Tapi di mananya sekolah? kelas 4 SD. Di Banjarbaru. Di kampung. Oh, ada kita jual lah. Tapi dia kebanyakan itu tinggi banget sudah. Kayak gitu. Jadi ceritanya itu saya lihat-lihat buku untuk anak saya yang umur 2 tahun kan. Kok ada augmented reality book? Saya kan kebiasaan ngecek kayak apa isinya Ada kayak gitu. bacaannya kan di buku tuh, jadi kita tahu jenis bukunya tuh. Apanya? Ada depannya itu ada tulisannya augmented reality book kayak gitu. Itu belinya di mana? AR Di dia deh. Nah, kebanyakan ini kalau buku seperti itu ini bahasa Inggris, Bu. Jadi apa penerbitnya itu orang-orang luar kayak gitu. Makanya dari semua buku yang dipunyai anak saya itu 90% itu bahasa Inggris. Hanya 10% aja yang bahasa Indonesia kayak gitu. Memang kualitas di tempat kita ini kurang, peminatnya juga kurang, imajinasinya kurang kayak gitu. Jadi memang gimana ya kata saya cari di toko Gramedia adanya yang tipis-tipis kayak gitu kan. Biasanya beli online Pak. Kayak gitu. Iya, karena Nah, kalau tipe perkembangan buku dari anak tuh saya lihat ya, mereka dari fase umur. Satu halaman itu ada yang 1 kalimat aja. iya. Kayak gitu. Kemudian dia naik umur 2 kalimat, 3 kalimat kayak gitu. Nah, sampai banyak kayak gitu. Tapi di tempat kita mana ada yang memikirkan kayak gitu, gak ada. Padahal di tempat kita itu pendidikan, labelnya itu pendidikan, tapi nggak ada yang ke arah sana gitu. Itu terkendala gue loh, kayak misalnya langsung mata kuliah sastra. Mahasiswanya bagus kan bagus jadi ceritanya buat sendiri. Tapi bentrok pulang biaya penerbitan sebagainya. Soalnya kalau di luar itu yang biaya lumayan. Kalau saya lihat itu mungkin dari pimpinan ya, arahan. Kalau kerja sama mungkin Iya. bukan melihat ibu jadi menerbitkan yang semalam itu, ada juga kami bola masih seolah tuh mengajukan bola tapi ada terkendalanya pokoknya mau duit sendiri tapi kan karena kita berbenturan nonggawian kalau aja lah butuh berbenturan tugas mahasiswa aja mungkin. Nah, yang saya sayangkan itu sebenarnya kayak kemarin kerjasama dengan Andi Publisher kayak gitu. Nah, kerjasamanya ini setelah saya tilik bukan kerjasama penerbitan, yang keduanya saling menguntungkan gitu. Misalnya saya membeli sekian, tapi Andi juga berhak menerbitkan karya daripada dosen kami itu enggak. Jadi isi kerjasamanya ya pembelian diskon kayak gitu. Tidak karya si ini kayak gitu. Coba kalau yang menandatangani itu nah agak kritis sedikit gitu. Misalnya ini karya ini harus diterbitkan Pak, gitu kan keren kita kayak gitu loh. Setidaknya itu, oh ini ada orang dari Kalimantan mulai dikenal di seluruh Indonesia kayak gitu. Membaca perjanjian aku bingung maksudnya. Iya, makanya perjanjiannya itu pembelian buku aja. Tidak ada penerbitan. Iya, yang enak itu yang Andi aja kayak gitu. Kitanya yang nggak enak gitu. Hanya bagi royalti aja loh biasanya. Padahal tahu juga ya royaltinya berapa. Biasanya kayak gitu. Beli mah pena kotak-kotak. Kalimatnya. biasanya kalau Pasal ini. kalau penerbitan itu 1 kali cetak misalnya 1000 buku, ini untuk haknya Andi. Jadi mereka meraih keuntungan. Baru cetakan kedua ini baru dibagi dengan penulisnya kayak gitu, antara penerbit sama penulis. Nah, saya lihat kok nggak ada ke situ ya sudah kata saya. Kok jangankan kita mau mengambil royalti, yang penting diterbitkan itu aja susah loh kata saya. Dan Andi Publisher itu rupanya dia bukan penerbit yang mencetak dengan mesin-mesin kayak gini enggak. Kalau di Jogja itu. Jadi Andi Publisher itu menggalang semua fotokopi yang ada di Jogja. Kayak gitu. Jadi begitu ada proyek jebret gitu, dia diumumkan dibagi jebret gitu. Pengumpulan tanggal sekian kayak gitu. Jadi mereka dikumpulkan itu sudah difotokopi kayak gitu.
nanti kualitas dikoreksi sama mereka, baru dipotong, dilabelin sama disampulin, dilabelin sama si Andi sendiri kayak gitu. Jadi Andi itu mesinnya itu sedikit. Kalau kita ke kantornya sana hampir nggak ada mesin. Jadi pinternya dia menggalang itu. Makanya ketika kita ke tempat fotokopian Jogja itu ditanyain, kamu mau cari buku apa? Mereka sudah punya database buku-buku yang digital itu. Jadi saya cari buku ini, ambil nanti malam, cetak mereka. Kayak gitu. Tidak usah bawa bukunya kayak gitu. Kalau saya cari buku kita cari buku susah. Di sini susah malah apa-apa ke Jogja yang nyaman. Makanya kakak saya itu setiap 1 tahun itu meluangkan waktu ke Jogja. Jadi mereka itu yang tunggu fotokopi itu diamplopin gitu. Tapi dia punya berapa giga buku e-book itu berapa giga kayak gitu, dibawa pulang itu. Kayak gitu. Dia jadi cuma membayar berapa, ibaratnya kata dia itu udah tak kasih rokok aja ya udah mau katanya. Iya, itu bukunya itu ilmunya dibawa pulang banyak gitu katanya. Apalagi Sidin itu udah suka baca buku kan, udah seneng. Dan sekarang jabatannya kaprodi bahasa Arab di universitasnya di Makam Gus Dur situ, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Di Jombang banyak jual buku kan, banyak di tempat kita ya. Gaun kita kayak terbatasnya kayak buku dia. Kalau ada buku dia yang baru itu kita tahu. Tapi kan loh biar bisa di internet. Masalahnya susah ya. Kalau manuskrip kuno sampai ada di sini itu susah. Karena bentuk bangunannya kan kayu. Nah, kebocoran aja udah dimakan rayap buku itu. Ijazah saya aja hampir aja dimakan rayap. Sertifikat sudah tinggal separuh. Berarti kita cukup berarti dengan ibu-ibunya. Berarti coba ketemu kamu nih, coba Bapak Abdurrahman juga tanya-tanya penampilan dan sebagainya. Itu nyatakan narasumber ahli jadi dengan sini. Nah, itu kurang tahu saya mekanismenya seperti apa. Iya. Saya belum belajar mekanismenya itu, nanti Vian yang berkoordinasi sama itu. Kalau yang sastra, kalau pian biasanya kayak apa itu Pak? Karena lagi kita coba sambil bertahun-tahun. Iya. Ini ada penelitian yang harus disetujui bagi terumbu. Karena bukan pian ahli sastranya, saja karena kalau Ahli sastranya kan dia juga. campur. Paling nanti mengkoreksinya itu kan ya kalau parsing itu pohon kalimat ya. Ini kalimat apa kayak gitu. Biasanya kan dia kalimat aktif, kalimat majmuk aktif kayak gitu kan. Nanti dia subjek, predikat, objek kayak gitu aja. Akar pohon kayak gitu. Jadi dari satu kalimat ini dia dipecah-pecah kayak Oh, iya. Mata kuliah tata bahasa transformasional kita. Ini kayaknya ini. Ya lo Bu, tata bahasa tidak yang apa gitu, tidak, sebenarnya tidak perlu pikiran yang apa, takutnya sambil mikir apa gitu. ya hesidennya yang megang Bu. Aku udah lagi mata kuliah. Oh, ini ditutup kan sudah mata kuliah itu. Itu lagi kan? Itu mulai sakit kepala. Iya, sakit kepala belakang pohon. Akar pohon Padarman gitu. Sidin bangetnya Bu. Rasanya ini kada lagi mata kuliahnya. Di stikip mata kuliahnya tata bahasa transformasi gitu kada lagi dibuang sudah Iya, kada lagi. Kada lagi. Nya kada fokus gitu Bu. Yang sekarang ini fokusnya supaya mahasiswa bisa begawi. Itu memang pusing ya. Itu pusing itu. Jadi di belakang itu ada kalimat aktif lagi. Jadi satu kalimat gitu, subjek, predikat, objek, kalimat. Sesuai dengan itunya kan. Walaupun keluar dari teori ya loh, karena melihat dari kalimat yang ada dibuati banyak-banyak. Itu mata kuliah yang paling kada sumpah. Iya, sama. Sebenarnya itu saya bukan di situ. Sampai S2 juga itu Ada. Saya penelitiannya itu di steganografi linguistik.